Jelas pikiran Tuhan dan hal-hal tentang Tuhan datang dari alam yang lebih tinggi daripada pikiran manusia. Petrus gagal untuk menghargai ini. Bagaimana kita bisa menjadi yakin bahwa kita pernah memikirkan perkara ilahi? Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-46 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Memikirkan Perkara Ilahi. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu, Yesus mulai mengajar murid-muridnya bahwa sebagai anak manusia, dia sudah ditentukan Allah untuk banyak menderita dan ditolak oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan dia juga memberitahukan, sesudah aku dibunuh, aku akan hidup kembali dari kematian pada hari yang ketiga. Dia mengajarkan itu dengan jelas kepada mereka. Tetapi Petrus berpikir bahwa tidak mungkin Raja Penyelamat menderita. Jadi dia menarik Yesus ke samping supaya bisa berbicara secara pribadi dan mulai menegur dia. Guru, tidak boleh bicara begitu. Tetapi Yesus berbalik dan memandang murid-muridnya, lalu menegur Petrus. Pergilah dari hadapanku, hei iblis, karena apa yang kamu pikirkan tidak berasal dari Allah, tetapi dari manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus, pasal 8 ayat 31 sampai 33. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saat Yesus melakukan perjalanan di dekat Kaisaria Filipi, dia menubuatkan yang pertama dari 3 nubuatan tentang apa yang menanti dia di Yerusalem. Bisa dibaca di dalam Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 31, dan Markus 10 ayat 33 sampai 34. Bahwa dia harus menderita banyak hal. Yesus harus ditolak dan dibunuh dan bangkit kembali pada hari ketiga. Kemudian Petrus memberikan tanggapan yang sangat tegas. Dia membawa Yesus ke samping dan mulai menegurnya. Kata-kata Petrus. Tetapi Petrus berpikir bahwa tidak mungkin Raja Penyelamat menderita. Jadi dia menarik Yesus ke samping dari kami yang lain dan mulai menegurnya. Tidak mungkin Allah mengizinkan hal-hal itu terjadi. Jangan pikir bahwa engkau akan mengalami hal-hal itu. Ini dicatat juga di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 22. Selanjutnya Yesus memandang murid-muridnya dan kemudian menegur Petrus. Tetapi Yesus berbalik dan memandang murid-muridnya lalu menegur Petrus. Pergilah dari hadapanku, hei iblis, karena apa yang kamu pikirkan tidak berasal dari Allah tetapi dari manusia. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Injil Matius, Matius mengungkapkan bahwa Yesus juga berkata, pergilah dari hadapanku, hai iblis, kamu menjadi penghalang bagiku, karena kamu mengikuti pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Bisa dibandingkan dengan Matius 16 ayat 23. Kepedulian Petrus terhadap Yesus adalah hal yang wajar. Tapi Yesus memberi teguran, mengungkapkan pelajaran yang penting untuk menjadi pemikir yang memikirkan perkara ilahi. Yang pertama, mari kita lihat cara Tuhan bukanlah cara kita. Sebagaimana dinyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Seperti yang digambarkan, dengan pandangannya tentang penderitaan di dalam skema penebusan, Lukas mencatat di dalam pasal 24 ayat 26 sampai 27, seharusnya kamu tahu bahwa sebelum Kristus masuk ke dalam kemuliaannya, dia sudah ditetapkan untuk menderita dulu. Lalu Yesus menjelaskan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci mengenai dirinya, mulai dari kitab Musa sampai semua kitab para nabi. Dengan pandangannya tentang kebesaran versus pandangan kita, lalu Yesus memanggil semua muridnya dan berkata, kalian sudah tahu bahwa para pemimpin bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi dan semua yang menganggap dirinya pembesar memerintah rakyatnya dengan keras dan menindas hak-hak mereka. Markus 10 ayat 42. Nah, di dalam kontras seperti inilah Yesus mengajarkan dan memberi contoh bahwa di dalam kerajaan Allah yang terbesar itu justru adalah orang yang melayani, karena dia sendiri juga memberikan contoh dan teladan yang nyata ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Menurut pandangannya tentang keindahan versus keindahan versi kita, janganlah kecantikanmu hanya cantik luar saja, seperti menghias rambut, memakai perhiasan emas, atau pakaian yang indah. Tetapi biarlah kecantikanmu merupakan hal-hal yang tidak kelihatan juga, yaitu kecantikan yang keluar dari dalam hatimu. Maksudnya hati yang lemah lembut dan tenang, dan sampai kamu menjadi tua, kecantikan seperti itu tidak akan hilang dan sangat berharga di mata Allah. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Menurut pandangannya tentang uang versus uang kita, perhatikanlah contoh ini. Tidak baik kalau seseorang mempunyai dua majikan, karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik. Tentu dia akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi benci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi hamba uang. Lukas 16 ayat 13. Jelas pikiran Tuhan dan hal-hal tentang Tuhan datang dari alam yang lebih tinggi daripada pikiran manusia. Petrus gagal untuk menghargai ini. Bagaimana kita bisa menjadi yakin bahwa kita pernah memikirkan perkara ilahi? Yang kedua, memperhatikan hal-hal Allah. Kita tidak dapat percaya kepada diri kita sendiri, yakni perasaan kita. Ini seringkali menjadi standar benar dan salah bagi banyak orang. Siapa yang melakukan apapun yang terasa benar. Kemudian banyak orang yang menaruh perhatian pada suatu agama yang dirasa-rasanya lebih baik daripada yang pernah didengar atau diceritakan dari orang lain. Namun Alkitab menyatakan bahayanya mempercayai perasaan kita. Karena dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah menuju maut. Demikian juga di dalam Amsal 28 ayat 26. Orang yang percaya pada hatinya sendiri adalah orang yang bodoh. Kemudian hati nurani kita tidak bisa dipercaya. Biarlah hati nurani Anda menjadi pemandu Anda. Ini adalah moto dari banyak orang di dunia ini. Tetapi perhatikan, Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hati nurani kita tidak selalu bisa diandalkan.
Paulus telah melayani Tuhan dengan hati nurani yang baik sepanjang hidupnya, bahkan pada saat dia menganiaya orang Kristen. Bisa kita cek ayat-ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 9-11. Kebijaksanaan kita nggak bisa juga dipercaya. Banyak orang yang merasa bahwa melalui kebijaksanaannya sendiri mereka dapat menentukan benar atau salah. Tetapi kalau kita perhatikan 1 Korintus 1 ayat 18-29, Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan manusia dengan cara yang dirancang untuk mengacaukan orang yang bijaksana. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang manusia pikirkan tentang Tuhan sangat berbeda. Bagi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan, itu perlu baginya. Tuhan telah mengungkapkannya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9-12. Ini dia lakukan melalui para rasul yang diilhami oleh Roh-Nya, sehingga kita dapat membaca surat-surat yang ditulis oleh para rasulnya juga, yang pada gilirannya membaginya dengan kita melalui tulisannya. Jadi kita bersyukur sekali kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, ada banyak surat yang ditulis oleh para rasulnya. Misalnya Rasul Paulus, Yakobus, Yohanes, Petrus, dan lain sebagainya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Beberapa cara mencari keselamatan. Sering ada beberapa orang berusaha untuk diselamatkan dengan perbuatan baik, dengan melakukan amal, dengan melakukan banyak sekali ritual-ritual keagamaan. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa hanya dengan iman menurut standar sendiri mereka bisa diselamatkan. Tetapi bagi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan juga percaya kepada Rasul-Nya yang telah Tuhan pilih dan tunjuk untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang diinspirasi, yang merupakan wahyu, kemudian tertulis di dalam firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa diselamatkan hanya oleh anugerah di dalam mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagaimana cara beribadah? Beberapa orang ingin menawarkan apa yang menyenangkan mereka. Banyak sekali orang ketika beribadah, mereka datang dengan motivasi, saya ingin dipuaskan dengan pujian. Saya ingin dipuaskan dengan firman Tuhan yang cocok bagi telinga saya. Kemudian sebagian yang lain ingin menawarkan apa yang menyenangkan orang lain. Ada di antara kita yang sebagai penyelenggara ibadah ingin menyenangkan kesukaan banyak orang. Tetapi yang Tuhan inginkan menurut Markus 7 ayat 6-7, ayat 9, kemudian Kolose 3 ayat 17, kita harus percaya kepada perintah dan kehendak Tuhan. Itu adalah ibadah yang benar. Jadi bukan berdasarkan akal pikiran kita, rancangan kita. Kita harus mengikuti kehendak dan kemudian aturan-aturan dari Tuhan. Itu ibadah yang benar. Bagaimana cara hidup kita? Beberapa orang ingin menjadikan diri mereka nomor satu. Wah, saya nomor satu di dalam hidup saya. Itu yang selalu banyak sekali terjadi di dalam kehidupan orang-orang di dunia ini ya. Saya menyaksikan banyak orang seperti itu. Kemudian ada kelompok lain yang menjadikan pekerjaan atau keluarga mereka number one, ya, menjadikan pekerjaan dan keluarga mereka nomor satu. Jadi sudah seperti berhala, tidak berani sedikit pun untuk menomorduakan pekerjaan dan keluarga. Tetapi kalau kita periksa dan cek firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan, dan dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu adalah sebagai bonus setelah kita mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup kita, Tuhan yang menjadi nomor satu di dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kita banyak bonus. Kesimpulannya, kita hanya bisa menjadi pemerhati perkara ilahi bila kita
dengan rendah hati tunduk pada apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Menolak untuk membiarkan perasaan, hati nurani, atau kebijaksanaan kita menjadi penuntun kita. Jika tidak, kita adalah pemerhati hal-hal manusiawi, di mana kita menjadi alat setan, menjadi batu sandungan, menjadi penghalang. Pernahkah Anda memikirkan apakah Anda pemerhati perkara ilahi? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap diri kita yang setiap pagi ketika kita bangun dari tidur, kemudian sepanjang hari sampai malam, kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang dari atas, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati kita semuanya. Shalom.